Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sorli sadari wa yassirli amri wa huldatan min lisani yafqahu qouli. Baik, perkenalkan nama saya Risma Sari, kelas F, semester 3 Ilmu Pemerintahan dengan mata kuliah Sistem Politik Nasional. Baik, adapun jurnal yaitu perkembangan konstelasi politik internasional dan implikasinya terhadap hukum nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme. Berkaitan dengan perkembangan konstelasi politik internasional kontemporer dengan berakhirnya Perang Dingin sejak awal tahun 1990-an telah mengantarkan dunia ke alam hubungan internasional baru dengan beberapa ciri perkembangan yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan ketika masih berlangsung Perang Dingin. Beberapa perubahan besar yang terjadi dapat disebutkan. Pertama, terjadinya perubahan dalam tata hubungan internasional dari plural menjadi multipolar yang ditandai dengan tampilnya Amerika Serikat atau AS sebagai negara adil daya satu-satunya bersama dengan negara-negara barat lainnya yang bersumber pada kekuatan politik ekonomi di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur. Kedua, meningkatkan derasnya era globalisasi dan interdependensi antara berbagai masalah global dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial keamanan, lingkungan hidup, dan yang terakhir terorisme. Ketiga, mencuatnya masalah-masalah transnasional yang ditonjolkan oleh pihak barat terutama AS seperti masalah HAM, demokrasi, good governance, lingkungan hidup, dan terorisme. Dan keempat, menguatkan peran aktor non-pemerintah termasuk NGO dalam percantuan internasional atau multitrack diplomasi dalam hubungan internasional. Perjalanan sejarah pembentukan hukum dan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dinamika konstelasi politik internasional yang mempengaruhi corak sistem hukum Indonesia. Pengaruh konstelasi politik internasional yang dimaksud terutama adalah pengaruh kepentingan politik dan ideologi negara adikuasa atau AAS baik dalam proses pembentukan undang-undang di DPR, begitu juga dalam penerapan dan penegakan hukum atau hukum pidana formil dan material. Produk hukum yang dimaksud terutama produk hukum yang kental dengan muatan ideologis dan aspek internasionalnya. Dalam tulisan ini, penulis sengaja memilih satu contoh produk hukum sebagai objek pembahasan, yakni Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 mengenai pemberantasan terorisme. Ki Haji Roslin menyatakan bahwa kebanyakan studi politik internasional atau world politics merupakan studi mengenai kebijakan politik luar negeri, di mana kebijakan ini didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang merumuskan tujuan menentukan presiden atau melakukan tindakan-tindakan tertentu dan tindakan yang diambil untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan itu. Studi-studi ini memutuskan perhatian pada usaha-usaha menggambarkan tindakan dan elemen-elemen. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas diperoleh gambaran bahwa internasional pada dasarnya merupakan kebijakan politik luar negara-negara besar dalam memperjuangkan kepentingan nasional negara masing-masing yang dalam perwujudannya dapat berbentuk konflik, kompetisi, kerjasama, dan akomodasi. Dengan demikian juga ditegaskan bahwa jika saat ini negara besar yang memiliki kekuatan hegemoni terhadap negara-negara lain adalah negara Amerika Serikat atau AS dengan negara-negara sekutu beratnya seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan lain-lain, maka politik internasional kontemporer pada dasarnya merupakan kebijakan politik luar negeri AAS
dan negara-negara sekutunya dalam tatanan hukum internasional. Politik hukum nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme belum sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 karena kurang menghormati nilai-nilai dan lembaga-lembaga agama, kurang menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia, berpotensi mengancam integrasi bangsa, kurang menghormati nilai-nilai demokrasi, dan kurang memenuhi integrasi bangsa. Kurang menghormati nilai-nilai demokrasi dan kurang memenuhi rasa keadilan rakyat dan bangsa Indonesia. Perkembangan konstelasi politik internasional dalam kaitannya dengan pemberantasan terorisme dewasa ini sangat didominasi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi AAS, baik dalam regulasi dalam berbagai konvensi internasional, resolusi DK dan BU PBB, begitu juga dalam penerapan dan penegakan hukumnya. Kondisi ini dirasakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis karena sering menggunakan standar ganda, tidak menghormati hak-hak asasi terdakwa serta tidak menghormati asas praduga, tidak bersalah dan asas persamaan di depan hukum. Perkembangan konstelasi politik internasional berimplikasi cukup signifikan terhadap politik hukum nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme, baik dalam proses pembentukannya, begitu juga dalam proses penerapan dan penegakan hukumnya. Kelahiran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme selain kurang memiliki landasan filosofis dan yuridis yang kuat, penerapan juga cenderung sangat diskriminatif dan tendensius terhadap umat Islam. Baik, terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, billahi fisabilil haq wastabil fil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.